Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih karena kalian semua sudah datang kemari menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita pada kali ini. Untuk sebelumnya, ini ada yang pernah ikut bimbingan kelompok atau belum? Belum. Atau minimal ada yang tahu? Tidak. Tidak. Ya, Oke. Jadi mungkin bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan diskusi dalam bentuk kelompok yang bertujuannya untuk membahas tema-tema atau topik-topik yang sedang hangat yang terjadi di sekitar. Diskusi atau bermanfaat untuk menambah wawasan dan kemampuan berpendapat. Kita akan membahas secara bersama-sama untuk saling memandang dari sudut pandang yang berbeda. Begitu. Masih adakah dari penjelasan tadi yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Begitu. Saya mau tanya terlebih dahulu, apakah di sini kalian sudah saling mengenal? belum. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, halo semuanya. Nama saya Agus Purwanto, pembimbing kelompok pada kali ini di kegiatan bimbingan kelompok kita pada kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya silakan kita berikan pada masnya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Kata. Hai kata. Hai kakak, Kata orang. boleh dilanjutkan? Hai, nama saya Beni. Hai semuanya, nama saya Nana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah. Hai semua, perkenalkan nama saya Lisa. Nama saya Robert Watkinson. Robert. My name is Robert. Oke, jadi bolehlah kita say hi dulu tuh semuanya. Halo. Hai. Oke, nampaknya di sini sudah pada lesu ya. Mungkin ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk memompa semangat kita untuk dalam mulai kegiatan. Mungkin kita akan bermain game bernama Aram Samsam yang dimana sambil menyanyikan lagu, ketika kita melakukan seiring dengan lagu itu melakukan gerakan dan terus menerus meningkat kecepatannya. Jadi kurang lebih itu seperti gerakannya itu seperti ini. Mohon diikuti saya terlebih dahulu. Aram Samsam, Aram Samsam, guli 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 lam zam zam, Aram Samsam, lam zam zam, guli 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 lam zam zam, Arabi Arabi guli 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 lam zam zam, Arabi Arabi guli 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 lam zam zam. Tapi sering itu terus menerus kecepatannya makin bertingkat. Kita sambil bernyanyi. Baiklah, bisa kita mulai? Sa. Nah, ayo 1, 2, 3. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, Arabi Arabi, guli 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 ram zam zam, Arabi Arabi, guli 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, Arabi Arabi, guli 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 ram zam zam, Arabi Arabi, guli 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 ram zam zam. Oke, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Mungkin itu mungkin bisa sedikit memompa semangat kita untuk mulai kegiatan pada kali ini. Jadi, untuk mulai kegiatan kali ini alangkah
kita mungkin ada yang bisa menyampaikan ini betul kesimpulan atau apa yang dapat diambil dari permainan tadi. Saya Ya, silakan. dapat melatih fokus kita dan sinkronisasi otak dengan kata yang kita ucapkan dan gerakan yang kita lakukan. Oke, masih ada pendapat lain dari yang lain? Sama Kak. Sama. Oke. Nah, tadi kan ini masih hal awal ya kan. Jadi sebelum kita berkegiatan itu di bimbingan kelompok ini kita ini mungkin lebih ke kesukarelaan dulu dari hati semua orang. Saya harap kalian bisa secara sukarela berpendapat dan juga mendengarkan pendapat orang lain dan juga berbicara ketika saya persilahkan, dan ketika yang bicara berangkat tangan, mendengarkan ketika yang berbicara, dan diam ketika yang lain sedang berbicara. Dan juga mungkin saya harap kalau kalau ada yang menyangkut hal privasi, baik itu nama tempat, nama orang, pengalaman dan sebagainya macam dari instansi dan semacamnya, itu cukuplah sampai saja di forum ini dan tidak menyebar keluar. Juga saya sangat berharap dari kalian untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Apakah bisa dipahami? Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, tidak afdol rasanya kalau tidak kita tidak mulainya dari doa. Dan apakah dari kalian ada yang ingin memimpin doa? Saya Silakan Mas. sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Kata yang telah memimpin doa untuk mulai kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita lancar dan diberkahi. Nah, di bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas suatu topik yang akan kita bahas secara mendalam pada kegiatan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah topik tugas kepada kalian dengan judul kenakalan remaja. Nah, jadi teman-teman akan saling berdiskusi tentang apa saja yang bisa didiskusikan secara mendalam terkait dengan kenakalan remaja, baik itu penyebab, dampak, faktor maupun hal-hal lainnya. Juga itu mungkin sini ada yang bisa memberikan pendapat untuk sekilas gambaran apa itu kenakalan remaja. Baik, silakan Jenny. Kenakalan remaja itu bukan kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja itu kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Ya, mungkin bisa benar sekali itu dilakukan oleh remaja. Mungkin ada yang lain berpendapat. Ya, Silakan Kata. kenakalan remaja adalah suatu tindakan yang di luar norma ketika dalam masa remaja, yang mana pada masa remaja ini dalam masa pubertas. Pada masa pubertas ini biasanya remaja-remaja ini sedang gencar-gencarnya dalam mencoba sesuatu. Oke, mungkin ada dari yang lain yang menyampaikan pendapat. Boleh, Jenny. Oh, jadi kenakalan remaja itu kenakalan yang dilakukan oleh remaja dalam melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma. Oke, mungkin yang lain masih ada yang berpendapat. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya dari pengertian atau yang disampaikan tadi, bahwa kenakalan remaja ini adalah suatu perilaku yang menyimpang untuk seorang remaja yang bertujuan untuk karena rasa penasarannya yang memuncak, ya, serta ingin mencari jati diri dan menemukan hal-hal baru di luar yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkin kira-kira menurut kalian semua apa yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya kenakalan remaja ini? Silakan
Nana? Baik, kalau menurut saya faktor yang menjadi faktor yang latar belakangi kenakalan remaja ini adalah remaja ini kan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, dalam masa peralihan ini mereka itu memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Mereka penasaran akan banyak hal. Nah, dengan rasa penasarannya ini, saya rasa hal tersebut menjadi faktor mengapa dia menjadi dapat kayak mencoba hal-hal yang dia belum tahu itu akan memberikan dampak negatif atau positif bagi dirinya. Cukup. Oke, mungkin dari yang lain ada yang berpendapat. Silakan Jenny. Faktor yang menyebabkan seorang remaja bisa melakukan penyimpangan yaitu pertemanan. Menurut saya yaitu faktor pertemanan dan lingkungan. Kalau teman-temannya menyimpang, jadi teman-temannya itu mempengaruhi si A ini untuk melakukan hal yang sama. Jadi ya karena lingkungannya. Oke, mungkin dari yang lain masih ada yang menyampaikan pendapatnya. Silakan. Nana. Baik, untuk faktor yang selanjutnya menurut saya yaitu faktor dari keluarga. Keluarga sangat berperan penting dalam mengayomi seseorang dalam proses remajanya. Nah, peran orang tua, kemudian perhatian orang tua terhadap anaknya menurut saya itu sangat penting dalam memberikan batas-batas atau pengetahuan tentang baik dan buruk perilaku dari remaja tersebut. Oke. Ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Jadi sudah disebutkan oleh teman-teman ada 3 faktor yang menurut kalian dan mereka punya penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama itu adalah rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Ketika seseorang sudah mencapai remaja, penasaran mereka cenderung meningkat dan juga membuat mereka ingin mencoba hal-hal baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, Jenny bilang bahwa itu ada faktor lingkungan sosial, baik pertemanan maupun di rumah dan lingkungan tetangga sekitar, yang juga membuatnya terpengaruh akan apa hal atau tren yang sedang terjadi di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor keluarga. Keluarga memang sangat menjadi faktor yang sangat penting karena peran keluarga dalam perkembangan anak, terutama pada umur remaja ini sangat penting karena hanya akan terjadi 2 jalur, yaitu kalau tidak baik ya buruk. Mungkin dari teman-teman masih ada yang menyampaikan pendapat. Dari selanjutnya saya dari tadi mendengar hanya daerah sini yang berbicara. Mungkin untuk sekarang saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman yang di sini. Kira-kira apa yang menjadi penyebab atau faktor utama penyebab terjadinya kenakalan remaja? Boleh dimulai dari Robert terlebih dahulu. Kalau sahabat saya pada masa anak remaja seperti itu, mereka tuh memiliki kontrol diri yang kurang, selalu ingin mencoba yang baru, melihat perempuan selalu ingin melihat perempuan yang baru, melihat uang yang banyak, mencoba untuk mendapat uang yang banyak dengan cara yang salah. Mungkin tentu saja sih dari segala sesuatu yang anak remaja, kenapa remaja itu berasal mungkin dari kontrol diri yang kurang. Mungkin itu pendapat dari Robert. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin mendengar pendapat Lisa tentang penyebab terjadinya kenakalan remaja. Lisa.
bisa. Kalau menurut saya sih kenapa remaja ini bisa terjadi mungkin karena salah dalam pendidikannya sih, mungkin orang tuanya mungkin cara mendidik orang tuanya yang salah, terus juga di sekolahnya juga mungkin gurunya kurang memberi edukasi terhadap itu. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari Indah mengenai faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Oke, sebenarnya faktor penyebab dari kenakalan remaja itu sudah disebutkan semua ya sama teman-teman. Tapi saya lebih cenderung lebih ke arah lingkungan sama faktor keluarganya. Karena ya masa remaja itu kan masa-masa mereka ingin mencari jati diri mereka. Terus dipengaruhi juga oleh lingkungan mereka yang apabila mereka salah pergaulan, itu bisa menyebabkan remaja tersebut terjerumus ke arah yang tidak benar. Nah, apabila keluarga tersebut tidak memperhatikan dari remaja tersebut, hal itu bisa mendukung remaja tersebut menjadi lebih terjerumus. Oke, berarti kan dari pendapat teman-teman semua tadi bisa dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja itu yang pertama tadi adalah mungkin dari pendapat teman-teman semua tadi bisa ditarik garis besarnya bahwa faktor utama atau penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang cenderung meningkat, dikarenakan mereka ingin mencoba hal-hal baru yang mereka lihat dan mereka rasakan. Yang kedua yaitu adalah keluarga. Ketika peran keluarga sangat penting dalam perkembangan anak remaja, itu bisa berakibat terjadinya faktor lain yang muncul di dalam diri remaja seperti acuh tak acuh dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendidikan yang tidak tepat sasaran. Pendidikan yang tidak tepat sasaran mungkin saja tidak memenuhi kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa, sehingga mereka bersikap menyimpang dan terjadilah kenakalan remaja. Dan yang keempat adalah lingkungan sosial dan pertemanan. Lingkungan sosial dan pertemanan ini lebih ke cara mereka bergaul dan bersikap di lingkungan sekitar dan pertemanannya. Dan yang kelima yaitu kontrol diri, di mana hal tersebut kurangnya kontrol diri terhadap hal-hal yang diinginkan tanpa adanya kesadaran diri akan kebutuhan. Mungkin itu tentang faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Nah, kira-kira dari teman-teman semua, apakah kalian punya pendapat apa yang terjadi, apa dampak dari terjadi kenakalan remaja ini? Ya, silakan Jenny. Dampak yang dirasakan dari dampak yang dirasakan dari kenakalan remaja yaitu bagi individu yang melakukan, dia akan merasa dia akan merasa hilang kendali atas dirinya. Apabila dia sudah terjerumus, dia akan susah untuk naik ke permukaan dan kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau dampak yang dirasakan bagi keluarga, tentunya keluarganya akan malu, akan merasa tidak dihargai karena anaknya dan merasa bahwa keluarganya gagal mendidik anak-anaknya. Dan kalau bagi lingkungannya, lingkungannya akan merasa kayak direndahkan atas kehadiran anak yang memiliki kenakalan remaja yang tidak bisa diatasi. Oke, terima kasih atas pendapatnya Jenny. Mungkin ada dari yang lain yang ingin menyampaikan pendapat. Oke, mungkin dari kalian apakah ada pengalaman atau mungkin pernah melakukan kenakalan remaja yang terjadi? Boleh minta pendapatnya? Ya,
Kata silakan. Saya sedikit, bukan sedikit ya, agak sedikit banyak melakukan kenakalan remaja ini. Pertama waktu SD, waktu kelas 6 itu kan peralihan dari SD SMP sangat beda. Saat kelas 6 itu saya sudah merokok. Terus saya waktu kelas 6 SD mulai coba untuk bolos, main ke sekolah tetangga, karena di tempat saya lahir itu sekolahnya deret 1 sampai 5 sekolah, jadi mudah untuk mengakses tempat tetangga gitu kan. Terus juga di tempat tetangga itu ada satu sekolah khusus cewek, memang full semuanya cewek, jadi yang masuk ke di sana. Gitu. Mungkin ke teman-teman Mana yang lain waktunya? ada yang ingin menyampaikan. Gimana pada Robert? Katanya ada kalau Silakan. Saya sih dari teman saya mungkin kalau dari kecil kami kalau kenakalan remaja kami itu pertama maling pagar masjid, wow. kedua mencongkeli nama masjid itu, terus ngambil sendal imam. Namun untuk yang lebih parah itu kan kami kan sering maling bawa Pak RW, Pak RT. Kalau saya kan alhamdulillah beruntung ada perubahannya. Dampak baik ke saya tuh ya saya ketahuan oleh Pak RT-nya, saya berubah. Namun untuk teman saya karena berkelanjutan pada akhirnya dia menjadi perampok tanpa disuruh. Mungkin dari diceritakan Fadil tadi, mungkin kita bisa mendukung dia lagi untuk agar bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari yang lain ada yang ingin dapat lagi ya, silakan Jenny. Saya pernah kelas waktu SMP saya manjat pagar bolos pramuka, kan dikunci pagar kalau pramuka, jadi saya manjat pagar bolos dan itu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin mendapat? Baik. Lisa, silakan. Bentuk kenakalan remaja yang pernah saya alami ya cukup banyak. Dulu si kecil saya sering mengutip mak untuk main warnet. Itu bukan main. Masih kecil SD, masih kelas 5. SMP juga masih sering untuk main warnet, main PS. Dan juga pas masa SMP dulu juga sering kelahi, polos, sering masuk ruang BK juga. Terus masa peralihan dari SMP ke SMA juga sering keluar malam juga sih. Boleh, mungkin untuk yang lain masih ada yang berpendapat? Mungkin banyak macamnya ya untuk jenis kenakalan remaja ini, mulai dari yang tingkatnya itu tingkat dampaknya itu rendah, menengah sampai ke dampak yang besar, bahkan bisa sampai mencoreng nama keluarga dan juga nama sendiri, dan juga bisa mengaruhi banyak pihak juga, yang bisa dilakukan misalnya melakukannya di sekolah atau di tempat lain, tempat yang umum untuk dikunjungi lah. Nah, jadi mungkin dari kenakalan remaja ini lebih ke kesadaran diri, jangan melakukan lagi hal tersebut secara berkelanjutan. Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat, ya silakan Indah. Lebih tepatnya pertanyaan Kak, berarti kenakalan remaja ini hal yang wajar. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Ya silakan kata. Bukan hal yang wajar ya, tapi menjadi suatu hal yang
menjadi suatu hal yang wajar ya, tapi menjadi suatu hal yang mungkin terjadi kedepannya karena efek dari pubertas tadi, karena rasa coba-cobanya ini sangat besar dan tidak terbendung. Mereka ini pasti ada rasa ingin memberontak, rasa ingin tahunya besar, dan rasa ingin melakukannya juga besar, tapi tidak bisa untuk diaplikasikan. Jadi mereka tadi itu main warnet tadi, main firman kan, terus mencoba ikut-ikutan biasanya. Bukan hal yang wajar, tapi biasanya terjadi begitu karena masa remaja pubertas. Oke, terima kasih atas pendapatnya Kata. Mungkin dari yang lain bisa ada yang menyampaikan. Intinya dengan karena remaja ini bukanlah suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang wajar dan dimaklumi, namun berkemungkinan terjadi. Jadi itulah pentingnya tadi pengarahan dari orang tua, keluarga lebih tepatnya, dan juga mungkin lebih ke sasaran pendidikan yang harus lebih terjamah dan sesuai kebutuhan oleh siswa remaja-remaja ini, dan juga harapannya agar mereka memiliki kontrol diri yang lebih baik. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, menyampaikan atau mungkin bertanya? Ya, silakan Indah. Berarti kalau kenakalan remaja itu bukan hal yang wajar, lantas bagaimana kita menanggapi tentang kenakalan remaja itu, solusinya apa? Oke, mungkin dari Nana boleh untuk ada yang disampaikan sepertinya. Oke, baik. Menanggapi pertanyaan dari saudari Indah tadi mengenai solusi yang dapat dilakukan, bagaimana cara kita mengatasi kenakalan remaja ini, menurut saya pentingnya edukasi bagi orang tua supaya lebih diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara orang tua mendidik anaknya yang masih remaja supaya tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Oke, terima kasih Nana atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menanggapi lagi? Saya setuju dengan pendapat Nana, karena kan mengapa orang tua, mengapa yang harus memberikan pengertian itu, karena kan anak-anak itu pada masa remaja itu belum tinggal di rumah sendiri, jarang kan, jadi dia pulang ke orang tua, dan pendidikan utama kan memang dari rumah. Jadi ada baiknya orang tua itu memiliki mengajarkan anaknya akan bahaya-bahaya tentang kenakalan remaja, dan itu lingkungannya juga bisa mencontohkan hal-hal baik yang dilakukan para remaja. Tidak melulu kan anak remaja itu melakukan kenakalan, ada juga anak remaja yang pada masa remajanya malah melakukan prestasi yang luar biasa. Itu faktor keluarga dan lingkungan yang ada pun, apabila keluarga tidak terpenuhi, ya saya juga tidak tahu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Silakan Kata, ada yang disampaikan? Izin menanggapi terkait apa sih yang harus dilakukan atau bagaimana menanggapi kenakalan remaja ini. Jadi saudari Jenny tadi dan Nana juga menyampaikan bahwa negara terdepan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu adalah keluarga. Tapi remaja ini kan biasanya telah masuki kelas-kelas mungkin 6 atau 7 SMP ya. Ya pastinya tidak hanya keluarganya, gurunya juga berperan sangat penting, karena keluarga itu pasti punya peran juga. Tapi alangkah baiknya kalau full, jika setiap kegiatan yang dilakukan
baik di luar ataupun di dalam rumah itu memiliki full support dan dukungan. Jadi ketika dia ada pikiran untuk melakukan penyimpangan ataupun kenakalan itu, mereka jadi teringat terhadap dukungan atau support system tadi. Jadi guru-guru juga harus mengedukasi dan memberikan pemahaman juga. Cukup. Oke, terima kasih atas pendapatnya Kata. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat. Baiklah, pada Robert, silakan. Mungkin saya cuma menambahkan yang disampaikan oleh saudara atau saudari Kata saya mengenai pentingnya pendidikan tadi. Mungkin untuk anak remaja yang memiliki kenakalan itu kan tidak ada tempat untuk menyalurkan apa yang ingin dia kerjakan. Mungkin ada baiknya tuh ada satu wadah yang atau suatu kegiatan yang bisa mewadahi anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Karena itulah pendidikan non formal itu sangat dibutuhkan untuk mereka. Mungkin saja dari saya. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah saya katakan. Nah, terima kasih atas pendapatnya Robert. Mungkin dari yang teman-teman yang lain, masih ada yang menyampaikan pendapat? Cukup. Oke, mungkin kita cukupkan untuk sesi bimbingan kelompok kita pada hari ini, karena kita juga terkendala waktu dan keadaan. Jadi teman-teman mungkin punya kesibukan lain yang ingin dikerjakan. Mungkin dari teman-teman adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari pembahasan kita pada kali ini? Saya Ya, silakan Jenny. dari pembahasan kita tentang hal-hal remaja, saya bisa mendapat kesimpulan yaitu ada bermacam-macam faktor yang menyebabkan remaja menjadi memiliki perilaku yang menyimpang, seperti dari rasa penasaran, kontrol diri yang kurang. Ya, terus saya juga kita juga dapat mengetahui dampak-dampak yang diakibatkan dari kenakalan remaja. Ya. Oke, terima kasih Jenny atas penyampaiannya. Mungkin teman-teman lain masih ada yang bisa menyampaikan pendapatnya untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini? Cukup? Baiklah, mungkin adakah dari kalian yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini? Silakan, Kata. Pesan yang dapat saya ambil saat ini, saya menjadi tahu kenapa saya waktu kecil dulu sangat memiliki kenakalan itu, karena faktor itu dan tidak ada support dari keluarga maupun guru. Itu. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Kata, mungkin dari Indah tadi ada yang ingin disampaikan? Sama sih seperti yang disampaikan oleh saudara Kata, cuman lebih lebih banyak lagi mendapat informasi tentang seputaran kenakalan remaja, dari dampaknya, solusinya, serta faktor-faktor penyebab kenapa bisa remaja itu menyimpang. Oke, baiklah, terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan pendapatnya pada kali ini. Mungkin itulah tadi, kita cukupkan dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan bimbingan kelompok kita pada kali ini. Mungkin kita untuk sesi selanjutnya kita akan membahas topik-topik lain yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih, kira-kira dari teman-teman kapan bisanya dan semuanya menyepakati dan setuju untuk itu kita adakan pertemuan lagi. Ya, silakan Indah. Saya mengoperasikan hari Senin pagi jam 10 di tempat yang sama.
Oh iya, jadi silakan. Saya mengucapkan hari Minggu jam 10 di taman. Oke, nah ini kan ada dari teman kalian Jenny dan Anda menyampaikan dua opsi untuk pertemuan selanjutnya. Yang dari teman-teman nih, di waktu kapan kalian bisa? Ini saya ke gereja. Senin. Baiklah, mungkin kita akan melakukan kegiatan itu hari Senin di jam 10 di tempat yang sama. Kalian setuju teman-teman? Oke, baiklah. Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Abdul rasanya jika kita mulai dengan doa, jika tidak ditutup juga dengan doa. Adakah dari teman-teman yang ingin memimpin doa pada kali ini? Ya, Robert, silakan. Untuk menutup kegiatan pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Ya, mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih pada Robert telah memimpin doa menutup kali ini. Dan kegiatan kita semoga diberi keberkahan. Dan juga itulah akhir dari sesi kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dalam keadaan lengkap dan sehat walafiat. Dan juga kalian pulang dari sini aman dan sampai ke tujuan. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.